Pak Magdir. Ya. Ya. Baik, teman-teman, rekan-rekan pers. Jadi tadi dari tampilan saksi ahli yang kedua, hal yang sangat mengejutkan bagi saya adalah ketika ditampilkan metadata terkait dengan penggeledahan rumah saya yang saat itu sangat heboh, berkoper-koper, dan dikatakan ada barang bukti. Itu ternyata adalah flash disk cam, dan isinya itu adalah dari metadata dokumen tahun 79, dan kemudian telah diedit pada tanggal 10 Juni 2012, sehingga berbeda dengan kehebohan yang nampak di dalam penggeledahan saat itu. Kemudian yang kedua, juga dari data rekaman percakapan antara saudara Harun Masiku dan Nur Hasan, di mana dari rekaman itu menjadi salah satu dakwaan terhadap obstruction of justice. Ternyata metadatanya adalah pada tanggal 5 Januari tahun 2020, sementara kejadiannya di dalam surat dakwaan itu tanggal 8 Januari 2020. Dan di luar itu juga banyak dokumen-dokumen yang ternyata telah diambil itu sebelum keluar surat perintah penyelidikan, di mana sprindidik itu baru dikeluarkan pada tanggal 20 Desember tahun 2019. Sehingga ini tentu saja menimbulkan bahwa berbagai upaya daur ulang kasus yang dipaksakan, ini fakta-faktanya semakin kuat. Demikian dari saya mengucapkan terima kasih kepada dukungan dari penasihat hukum yang sangat luar biasa, dan selanjutnya silakan kepada penasihat hukum kami. Terima kasih. Gini. Ya, jadi begini, kalau kita mulai, saya mulai dari pagi. Pagi tadi ahli itu menerangkan terkait dengan satu rekaman tentang keberadaan Pak Hasto, keberadaan Harun Masiku yang pertama berada di Jakarta Barat, di Kebun Jeruk, kemudian yang kedua dalam waktu 1 detik atau 1 menit, itu 1 detik dia kemudian berada di Sarinah, bukan di Sarinah, di Tanah Abang. Nah, justru karena itulah yang kita tanya, yang saya tanya dari awal tadi kepada ahli, apakah masuk di akal dengan jarak sekitar lebih dari 6 kilo, ya, orang bisa berjalan dalam waktu 1 detik. Ini menunjukkan bahwa bukti-bukti yang digunakan untuk mencoba membuktikan keberadaan Harun Masiku, ya, terutama terkait dengan obstruction of justice, ini justru tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pagi juga kita persoalkan mengenai rekaman perjalanan dari satu handphone yang katanya dipegang oleh Nur Hasan. Dari pukul 14 atau kemudian sampai 16, kemudian sampai pukul 19, itu berada di Kebayoran dengan jalan yang berliku-liku. Dalam keadaan normal, ya, karena itu hari itu adalah hari Rabu, ya. Saya nggak tahu kalau orang terbang mungkin baru bisa. Karena dari catatan yang ada, dari satu tempat ke tempat yang lain, itu sekitar lebih dari 1 jam, 2 jaman lebih. Karena itu mutar-mutar, termasuk diantaranya saudara-saudara bisa bayangkan, dia ke Mampang Perapatan, kemudian dari Mampang itu ke daerah menteri yang di depan belakangnya LIPI, ya, itu yang namanya saya lupa namanya itu, ya. Ini memerlukan waktu yang kalau dalam keadaan normal pasti lebih dari 30 menit dari satu tempat itu saja ke tempat yang lain. Jadi
apa yang mau kita katakan. Kemudian tadi terakhir juga, ahli yang terakhir ini juga tidak diminta untuk memeriksa kebenaran CDR yang tadi pagi diperiksa oleh seorang ahli yang tadi dihadirkan. Ini artinya apa? Betul-betul mereka tidak profesional di dalam menggunakan bukti-bukti dan terutama untuk membuktikan dakwaan. Apalagi ini kan kami tanya misalnya, apa bukti yang bisa menunjukkan menjadi bukti? Ada suap, ya, kemudian ada perintangan penyidikan. Sebab kenapa kami bersikukuh tentang itu? Karena beberapa waktu yang lalu saksi dari KPK pun mengatakan bahwa mereka tidak ketemu Pak Hasto di PT IKA. Ya, kalau saya hitung dari Menteng sampai ke Wijaya 1 itu sekitar 10 kilo atau lebih. Jadi tidak mungkin orang dalam waktu 10 kilo itu bisa dalam waktu kurang dari setengah jam. Ya, ini saya kira hal-hal yang menurut hemat kami ini menjadi bukti bahwa betul-betul rekayasa terhadap perkara ini memang dilakukan secara terstruktur. Ya, jadi apa yang mau kami katakan adalah bahwa apapun nampaknya sekarang dilakukan untuk menghukum Pak Hasto. Satu lagi yang lebih penting juga, yang juga tidak kalah pentingnya, dari 46 penyitaan itu tadi sekitar lebih dari hampir 40 ya, 3 atau 35-an penyitaan itu dilakukan oleh Rosa. Ya. Saya nggak tahu penyidik yang lain kemana. Apakah memang betul ini dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara, ya, atau ada untuk kepentingan lain? Mengapa tidak dilibatkan penyidik yang lain? Kita nggak tahu. Jadi kita sih berharap betul bahwa ya agar supaya kita berhati-hati di dalam melihat perkara ini. Kami tidak mau, seperti berkali-kali saya sampaikan, kita tidak mau ada politisasi untuk merusak harkat dan martabat orang, terutama Pak Hasto ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tambahan sedikit mungkin ya. Jadi biar lengkap saya mulai dari pagi. Ada persoalan serius tentang keakuratan penggunaan data dan bukti. Padahal dalam proses pidana harusnya bukan sekedar akurat yang dibutuhkan, tetapi meyakinkan. Bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Harusnya seperti itu kalau dalam proses pidana. Nah, dari tadi pagi kita melihat justru tingkat akurasinya itu yang sangat rendah. Kenapa saya bilang tingkat akurasinya rendah? Ahli sendiri mengakui seharusnya untuk melakukan penelitian untuk bisa mengetahui seseorang berada di mana itu butuh setidaknya 1 atau 2 hari. Tapi dalam proses pemeriksaan ini ahli diminta untuk melakukan analisis itu selama 1 jam. Bahkan ahli mengatakan tadi saya kekurangan waktu untuk bisa melakukan analisis sehingga kemungkinan human error itu, kesalahan-kesalahan itu memang mungkin terjadi. Nah, ini penting sekali karena terkait dengan seberapa akurat bukti yang diajukan yang menunjukkan seseorang itu berada di mana. Berada di mana Pak Hasto pada waktu itu, Kusnadi, Nur Hasan, Harun Masiku, itu tergantung bukti, salah satunya adalah CDR. Poin kedua adalah satu-satunya bukti yang dijadikan pedoman dalam menentukan posisi orang-orang pada hari itu adalah bukti CDR atau call detail record. Tetapi sore ini kita dengar secara langsung bukti CDR itu tidak diaudit dalam proses digital forensik. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bukti yang seperti itu bisa digunakan dalam sebuah proses hukum pidana, apalagi untuk membangun tuduhan tentang seseorang melakukan tindak pidana. Nah, bagi kami selain untuk perkara ini mestinya jadi koreksi bersama ke depan.
agar bukti-bukti yang dihadirkan betul-betul bukti yang meyakinkan. Jadi tidak cukup tuh hanya dengan call data record saja, tidak cukup hanya dengan mengetahui handphone itu berada di BTS yang mana, tapi betul-betul harus diawasi, betul-betul harus ada konfirmasi dari bukti-bukti yang lain. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih yang saya mau sampaikan dari proses sore ini, tadi kita bisa melihat ya, sebenarnya sebagian besar data-data itu adalah dari data-data lama yang kemudian dilakukan, ada yang sebagian dilakukan analisis digital forensik kembali, ada yang sebagian menggunakan data yang lama. Dan klaim tentang adanya bukti-bukti baru itu sampai dengan persidangan hari ini udah mau selesai ya, tinggal satu kali lagi JPU menghadirkan bukti, menghadirkan ahli, itu belum kita lihat yang data baru atau bukti baru yang betul-betul menunjukkan Pak Hasto satu misalnya tuduhannya turut memberikan uang yang 400 juta. Itu belum kita lihat tuh bukti-buktinya. Yang ada pembicaraan pihak-pihak tertentu, pembicaraan Saiful dengan Doni, sementara Saiful sendiri di persidangan mengatakan saya dan Doni yang create soal suap menyuap itu. Pak Hasto tidak pernah menyuruh, Pak Hasto tidak pernah dilaporkan soal skenario suap menyuap itu. Itu satu bagian dakwaan yang penting. Dan kemudian bagian dari dakwaan-dakwaan lain juga semakin tidak terbukti sebenarnya dari rangkaian proses persidangan ini. Tapi nanti kita lihat ya, di persidangan berikutnya kan masih ada 2 orang ahli, kami tidak tahu ahli yang mana yang akan dihadirkan. Nanti kita tunggu saja informasi lebih lanjut. Harapannya sederhana, di proses persidangan yang terbuka ini semuanya semakin terang benderang, sehingga kita bisa memahami secara objektif mana yang terbukti, mana yang tidak terbukti, sekaligus melihat mana yang sebenarnya mengada-ngada atau diada-adakan, sehingga harapannya siapapun yang melihat persidangan ini bisa memahami apa benar tuduhan terhadap Hasto atau tidak benar. Harapan lebih jauh tentu saja nanti ke depan majelis hakim betul-betul memutus sesuai dengan fakta di persidangan, memutus dengan adil. Jadi harus dilihat tuh apakah terbukti atau tidak terbukti. Mungkin seperti itu. Jadi agar tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran, misalnya kalau diputus A maka khawatir ada implikasi non hukum dan lain-lain. Ini ujian bagi penegakan hukum kita. Jangan sampai ada aspek-aspek non hukum yang kemudian berkelindan mempengaruhi sebuah proses hukum. Mari kita kawal bersama-sama karena sidangnya terbuka. Kita lihat bukti-buktinya secara objektif. Itu ajakan kami dari tim penasihat hukum. Yang bisa saya uraikan sampai dengan hari ini, ada persoalan serius terhadap akurasi bukti. Salah satunya tentu yang diuji tadi pagi kan soal analisis posisi ya, tentang call detail record. Dan yang kedua tadi terkonfirmasi di ahli yang kedua, ahli sore ini, bahwa data tunggal CDR tadi itu ternyata juga tidak melewati proses audit. Jadi secara prosedur juga ada pertanyaan serius tentang hal itu. Dan banyak catatan lain kan sebenarnya yang sudah kami sampaikan dari rangkaian persidangan demi persidangan. Mungkin itu dulu ya, terima kasih. Melalui Tio, ya. Pernah nggak saksi mengirim draft surat yang tanggal 6 Desember 2019 itu? Saksi kirim kepada Tio, kemudian Tio meneruskan kepada Wahyu Setiawan. Jadi surat-surat terkait Harun Masiku semuanya saya harus serahkan kepada Wahyu, supaya Wahyu punya duduk perkara yang jelas terkait itu. Melalui Tio ya? Melalui Tio. Dan itu saksi dapat melalui Doni? Doni. Seperti itu. Oke. Baik, saya kemudian akan bertanya terkait dengan penyerahan uang yang kedua ya saksi ya. Baik, penyerahan uang yang kedua ya, itu berapa saksi? Yang kedua saya terima 850. 850 ya. Nah itu proses penerimanya bagaimana? Ya, itu saat itu seingat saya masih di luar. Terus kemudian
diinformasikan bahwa ada dana dari Harun 850. Kemudian saya kontak Gary, Siapa? teman Gary, saya yang lagi di Jakarta. Nah, itu untuk mengambil dana tersebut di Kusnadi. Kusnadi. Dari Kusnadi. Itu sekitar tanggal berapa pada waktu itu saksi? Nah, itu saya enggak. Desember. Bulannya Desember. Ya. Di 23 Desember bukan pada waktu itu. Ya, Seperti itu ya. ya. Baik. Nah, 2,5 miliar teman-teman saksi suapnya itu. kontak Harun gitu. Saksi ada komunikasi dengan Harun. Enggak. Saya dikasih tahu sama saat itu, saya dikasih tahu sama Riri namanya. Terus Riri. kemudian Ya. saya minta ambil di kus gitu loh. Ini dari Pak Harun. Gitu. Enggak. Saksi tahu bahwasanya Harun Masiku memberi uang 850 juta itu dari mana? Ya, keterangan dari saudara Riri saat itu. Riri menginfokan ke saksi. Betul. Seperti itu ya. Kemudian uang itu diambil oleh siapa? Oleh Gary dari Kusnadi. saudara Kusnadi. Itu di mana ngambilnya? Ngambilnya di Sultan Syahrir. Kalau nggak salah di situ. Di DPP apa di Sultan Syahrir? Saya nggak hafal itu. Yang saya tahu setelah itu Gary hitung uang, terus saya suruh serahkan. Oh, di DPP ya? Ya. Di DPP ya. Saya suruh serahkan ke Doni 170 juta saat itu. Baik, saksi ya. Jadi uang itu kan dari Harun Masiku. Betul. Jadi saksi mendapat informasi bahwasanya uang sudah ada di Kusnadi. Ya. Kemudian saksi meminta kepada Gary untuk mengambil uang tersebut dari Kusnadi, ya. Kemudian benar saksi ada meminta Gary untuk menghitung berapa jumlahnya. Betul. Betul ya? Betul. Nah, kemudian setelah itu apa perintah saksi kepada Gary? Saya sampaikan bahwa itu yang 170 kasih ke Doni 170 kasih ke Doni untuk biaya operasional. untuk operasional. Seperti itu ya. Kemudian sisanya Ya, sisanya waktu Sisanya itu kepada saya saksi. bagi untuk Wahyu, saya slot di situ 450 kalau nggak salah. Oke, sebentar ya. Sebelum pembagian lah, saya mau fokus dulu ke Ya. penerimaan uangnya. Baik, terkait dengan 8,5 tadi ya. Nah, apakah saksi ingat ya? Apakah saksi ingat sebelum penyerahan uang dari Harun Masiku di tanggal 23 Desember 2019 itu, saksi ada komunikasi dulu dengan Harun Masiku? Ya, selalu begitu. Ya, bahwasanya sebentar. Dia pintar. Baik. Saksi ya, ini ada di BAP saksi di nomor 46. Ya. Saksi ada berkomunikasi dengan Harun Masiku ya. Ya, Bisa di BAP 46 ini ya. Ini kan ada saya bacakan dulu ya. Ya. Izin yang mulia saya bacakan. Bahwa saya mengirim soft file kajian hukum Harun Masiku dan akan menjadi terobosan hukum dan menjadi jurisprudensi baru. Kemudian saya menyampaikan mereka, Wahyu Komisioner KPU, menunggu termin selanjutnya. Jadi saya ada menyampaikan mereka, Wahyu menunggu termin selanjutnya. Maksudnya adalah Wahyu menunggu penyerahan uang selanjutnya. ya, Kemudian dijawab oleh Harun Masiku, insya Allah hari Senin sore penyerahan tahap berikutnya. ya, Nah, saksi ini benar ada percakapan seperti itu? betul. Betul ya? Itu masih ingat di tanggal berapa itu percakapannya? Tidak. Nah, ini percakapan saksi di tanggal 20 Desember 2019. Ya, Nah, ini 20 Desember 2019 ini saya cek di kalender, itu hari Jumat. oke. Kemudian dia mengatakan, insya Allah Senin sore penyerahan tahap berikutnya. Ya,
Nah, Senin sore itu saya cek di kalender itu tanggal 23. Oke. Jadi bersesuaian dengan Sesuai. yang tadi itu. Ya. Itu ya. Ya. Insya Allah Senin sore Ya. seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan penyerahan yang 8,5 dari Harun Masiku tadi ya, apakah kemudian saksi melaporkannya kepada terdakwa? Ya. Melalui apa saksi melaporkannya? WA. WA. Apa yang saksi katakan pada waktu itu? Masih Bahwa ingat? saya udah terima uang dari Pak Harun. Terus apa tanggapan terdakwa pada waktu itu? Bisa ditayangkan di situ kalau nggak salah oke atau gimana gitu. Oke. Nah itu. Baik, ini ada percakapan WhatsApp saksi dengan Pak Hasto Kristianto tanggal 23 Desember Ya. 2019 pada saat penerimaan uang ya. Izin lapor Mas, hari ini Pak Harun geser 850. Ya. Oke, kemudian terdakwa menjawab, oke, Ya. sip. Gitu ya. Kemudian terdakwa menjawab, oke, sip. Nah, kemudian saksi ya, sebelum penyerahan ke Tio ya, Ya. kan 8,5 ini kan ada pembagiannya. Ya. Ya, saya biar jangan lupa, saya konfirmasi kepada saksi di BAP 71, 72 dan 73. Ya. BAP 73 dulu ya. Saksi memberikan uang 100 juta yang bersumber dari 400 juta tadi kepada Doni Tri Istiqomah di Ya. Starbucks Cafe Megaria Menteng. Ya. Oke. Kemudian 150 apa 170? 170. Nah, di BAP saksi nomor 73, saksi mengatakan 150 juta yang bersumber dari uang 850 juta yang diserahkan oleh saudara Gary. Ya, mungkin 150. Seperti itu ya. Ya. Jadi 150. Ya. 150 ini kepada Doni ya. Oke, kemudian saksi ada menyerahkan uang 50 juta kepada Agustiani Tio, benar? Betul. Di BAP nomor 71, saksi Ya. menyerahkannya dengan pertemuan di Central Park Mall. Ya. Ya, pada saat itu saudari Agustiani Tio Pridina sedang berada di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Benar ya? Oke, kemudian pada tanggal 23 Desember 2019, saksi BAP 72, saksi juga ada berkomunikasi dengan Tio. Pada saat itu sedang berada di Singapura. Tio berkomunikasi tentang banyak hal. Dalam komunikasi tersebut Tio menyampaikan Tio sedang membutuhkan uang sebesar 5 juta. Ya. Betul ya? Kemudian saya meminta nomor rekening Tio. Kemudian pada tanggal 24 saksi menelpon Don Frijat Mika untuk menyiapkan uang 5 juta dan diserahkan kepada Tio. Ya. Benar ya? Betul. Oke. Nah, sekarang penyerahan uang yang 8,5 tadi, yang diterima dari Harun Masiku 8,5 tadi. Itu bagaimana Pak proses penyerahannya Pak pada waktu itu? Jadi kalau seingat saya kita kasih itu 450 tahap kedua. Karena kita rencana akan melunasi semua ketika surat sudah sampai dengan ke tangan kita dan memang sesuai dengan misi kita isinya. Nah, terus kemudian 450 itu saya 8,5 tadi. 450 juta itu saya tukarkan dolar. Berapa juta yang saksi tukarkan? Ya, saya lupa itu. Posisi saat itu yang pasti itu dibundarin 450. Iya, maksudnya penyerahan uang yang kedua itu besarnya berapa ratus juta? 450 juta. Berapa? 450 kalau nggak salah. Di keterangannya Tio 400 juta. 400, oke, 400 juta ya. Keterangan saya 400. Keterangan saya berapa Pak Jaksa?